Ini berkaitan dengan pertanyaan saya selanjutnya. Apa rencana Pak Deddy Ya, untuk menciptakan lapangan kerja buat kelompok Gen Z nih Pak, supaya mereka nggak perlu tua di jalan, jadi bisa kerja tetap di Bogor. Mungkin boleh Pak insight-nya. ya, ya, sebetulnya begini, memang saya melihat ya ada kecenderungan juga sebetulnya mereka ini Gen Z ini ada di area industri kreatif. Nah, industri kreatif ini metode salesnya itu kan tidak perlu misalnya mereka harus membangun toko. Yang penting mereka punya karya, mereka punya sesuatu yang memang mungkin bisa diminati bukan hanya untuk masyarakat Kota Bogor, tapi masyarakat Indonesia dan bahkan masyarakat dunia. Nah, untuk itu pemerintah Kota Bogor dalam waktu ke depan ini juga terus berupaya untuk menguatkan jaringan wifi publik ya, agar anak-anak muda ini yang memang belum punya penghasilan atau pendapatan yang tetap, mereka bisa terbantu oleh kuota internet yang kami siapkan dari pemerintah. Itu salah satu langkah yang kami lakukan. Kemudian juga ada beberapa event yang kami siapkan juga agar mereka mau tadi menampilkan karya-karya mereka, termasuk bagaimana mereka juga mau mengakses beberapa portal atau beberapa marketplace ya yang mempunyai jaringan yang luas untuk penjualan. Itu salah satu yang kami lakukan. Nah, di satu sisi yang lain kami juga meminta kepada perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Kota Bogor untuk bisa juga memprioritaskan anak-anak ini, anak-anak muda ini bisa masuk kerja di wilayahnya sendiri. Artinya tidak perlu jauh-jauh misalnya ke luar kota, tetapi dengan tempat kerja yang ada di wilayah masing-masing, tentu mereka akan menghemat biaya transportasi, menurunkan emisi gas karbon juga. Nah, ini juga menjadi konsep bagaimana perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Kota Bogor mulai memprioritaskan tenaga kerja dari anak-anak muda Kota Bogor yang ada di wilayah tidak terlalu jauh dari rumah masing-masing. Nah, termasuk Bogor insya Allah harus menyiapkan 103 SPPG atau dapur MBG yang bayangkan satu dapur itu kan bisa merekrut sekitar 40 sampai 45 orang yang ada di wilayah sekitar. Nah, dengan demikian maka penyerapan tenaga kerja juga karena memang syaratnya adalah warga sekitar dan mereka juga yang belum tidak diharuskan ya, artinya untuk bidang-bidang tertentu ini kan bisa diisi oleh Gen Z juga. Nah, ini sedang kami coba untuk akselerasi. Hari ini sudah lebih dari 46 SPPG dari 102 SPPG yang harus dibangun di Kota Bogor. Dan ada peluang baru, Mbak Dina. Peluang barunya adalah bagaimana menyiapkan logistik. Ya, saya belum lama ini jumpa dengan kepala balai peternakan, di mana mereka menyiapkan juga beberapa bibit-bibit unggas misalnya yang nantinya juga bisa dikembangkan oleh para petani muda atau Gen Z ini mencoba mengembangkan ayam petelur atau ayam pedaging yang bisa nantinya diproduksikan untuk bisa dimanfaatkan oleh SPPG. Jadi memang ekosistem ini harus segera kita siapkan di luar tentu Koperasi Merah Putih, kemudian pemeriksaan kesehatan gratis, sekolah rakyat, sekolah Garuda Transformasi, itu semuanya adalah bagian dari langkah bagaimana kita semua ini bisa mengakselerasi ekonomi kerakyatan dan tentunya dimulai dari anak-anak muda yang memang mau dan mampu untuk berkarya seiring dengan langkah-langkah yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Asta Cita. Oke, baik terakhir Pak Deddy, mungkin berkaitan Ya, dengan mengoptimalisasikan anggaran, kemudian juga target yang paling dekat yang ingin Anda lakukan mungkin di akhir tahun 2025 dan di awal tahun 2026. Boleh sedikit bocorannya selain tadi Anda sudah menyebutkan rumah sakit, hotel, kafe, dan lain sebagainya yang sudah ada begitu, yang sudah Anda upayakan. Kira-kira sektor mana lagi nih Pak yang berpotensi untuk menjadi motor supaya ya itu tadi anggaran Anda tetap bisa berputar, operasional juga tetap bisa berputar. Silakan Pak Deddy.
Ya, eh, sektor infrastruktur itu menjadi penting ya. Kemacetan itu kan inefisiensi, pemborosan. Ya, oleh karena itu saya ingin mentargetkan beberapa ruas jalan yang menghubungkan wilayah-wilayah di sekitaran Kota Bogor ini tersambung dengan baik ya melalui pembangunan infrastruktur. Tetapi memang kami perlu memprioritaskan alokasi anggaran ini untuk pembebasan lahan, termasuk pembangunannya. Hmm. Di samping itu, tentu kami juga harus berinovasi bagaimana menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat melalui Kementerian PU misalnya untuk bisa membantu bagaimana terwujudnya infrastruktur yang nantinya bisa menurunkan beban ya dari pembelian bahan bakar misalnya dengan jalan-jalan sodetan atau lintasan baru yang mungkin akan mengefisiensikan masyarakat untuk bermobilisasi. Jadi itu yang menjadi prioritas sehingga ada key performance indikator yang tercapai dalam waktu yang tidak terlalu lama. Karena kalau kita cuman menyelesaikan sepotong-sepotong, kayaknya permasalahan bahan bakar minyak yang sekarang juga dirasakan ya, ada kesulitan mengakses dari masyarakat di Kota Bogor itu terjawab dengan efisiensi melalui langkah pembangunan infrastruktur konektivitas jalan ya antara jalan negara, jalan provinsi dengan jalan kota dan kabupaten. Jadi memang saya pikir salah satu yang paling penting adalah bagaimana mewujudkan infrastruktur ini betul-betul menjadi salah satu uh, hal utama yang harus atau perlu kita selesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama.